Santo Carolus Borromeus, Bapak kaum klerus, Rasul Konsili Trente. Carolus Borromeus seorang kardinal dan uskup agung Milan pada 1564-1584. Salah satu dari para reformis besar gereja pada masa kekacauan di abad ke-16. Carolus Borromeus bersama Santo Ignatius Loyola, Santo Filipus Neri, dan lain-lain memimpin gerakan membendung pengaruh reformasi. Carolus lahir 2 Oktober 1538 dalam sebuah kastil megah di Aron Novara, Italia. Ayahnya Gilberto Borromeo, Count of Arona, dan ibunya bernama Margareta de Medici. Sejak kecil, Carolus sudah bercita-cita menjadi seorang biarawan. Karena itu pada usia sangat muda ia sudah masuk seminari. Di sekolah, awalnya Carolus terkesan sebagai murid yang lamban karena tidak dapat berbicara dengan lancar. Tetapi ketekunannya membuat ia memperoleh kemajuan yang menggembirakan. Masa itu adalah masa yang amat kelam dalam sejarah gereja. Hidup keagamaan umat amat memprihatinkan. Banyak anak tidak mengenal Tuhan, bahkan mulai berdoa dengan membuat tanda salib saja tidak bisa. Gereja-gereja sepi dari kunjungan umat. Bahkan ada gereja yang diubah menjadi toko atau bangsal pesta. Kehidupan iman umat Kristen sudah sangat merosot. Berbagai perpecahan dalam tubuh gereja semakin kuat. 31 Januari 1560, Carolus diangkat menjadi kardinal, dan pada 7 Februari tahun yang sama ditunjuk menjadi administrator keuskupan Milan. Ia menjabat sebagai sekretaris negara Vatikan dan menjadi anggota Kuria Romana. Tugas utamanya mengurus permasalahan gereja yang paling penting. Paus meminta Santo Carolus mempersiapkan Konsili Trente dan sekaligus menjadi wakil tahta suci pada saat konsili berlangsung. Carolus berhasil menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankannya kepadanya dengan baik. Setelah Konsili Trente, Carolus menjadi tokoh sangat getol dalam usaha mengaplikasikan keputusan-keputusan konsili tersebut ke dalam kehidupan umat. Di Milan, Kardinal Carolus menjadi suri teladan bagi umatnya. Ia menyumbangkan sejumlah besar uang kepada kaum miskin. Ia sendiri hanya memiliki sehelai jubah lusuh berwarna hitam, tetapi di hadapan umum ia berpakaian seperti layaknya seorang kardinal. Ia ambil bagian dalam upacara-upacara gereja dengan penuh hormat dan wibawa. Penduduk kota Milan awalnya mempunyai banyak kebiasaan buruk dan percaya pada banyak takhayul. Namun dengan peraturan-peraturan yang bijaksana, dengan kelemah lembutan serta kasih sayang, dan dengan teladan hidupnya sendiri yang mengagumkan, Santo Carolus menjadikannya keuskupannya teladan bagi reformasi gereja seluruhnya. Sungguh mengagumkan mengingat ia seorang yang gagap dan tidak pernah dapat berbicara dengan lancar. Umat hampir-hampir tidak dapat mendengarkannya. Namun demikian setiap kata-kata yang diucapkannya sangat berwibawa
dan membawa pengaruh yang besar bagi setiap mereka yang mendengarkannya. Orang suci ini tidak terlalu sibuk menolong rakyat sederhana. Suatu ketika ia menghabiskan waktunya menemani seorang bocah penggembala hingga bocah tersebut dapat berdoa kepada Bapa kami dan salam Maria. Menjelang wafatnya pada usia 46 tahun, Santo Carolus dengan tenang dan damai berkata, "Lihat, aku datang." Dia pun wafat pada tanggal 3 November 1584 dan dinyatakan kudus oleh Paus Paulus kelima pada tahun 1610. Perayaan 4 November. Salam kasih, Sugeng Pramono.